Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Witanto Muncono. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha. Pada kesempatan hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul tempat ini dalam keadaan sehat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, acara inti, dan terakhir penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Terima kasih Puju atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu Dewan Guru SD dan Citarum beserta staff saya kami hormati. Utama pada kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam acara diseminasi positif yang nanti akan disampaikan atau dipandu langsung oleh Bu Wali Kepala Sari. Sebagai CDP angkatan ke-10 Kabupaten Seruyan ini, jadi harapan kami selaku kepala sekolah dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini nantinya akan benar-benar bisa membawa dampak positif bagi lingkungan sekolah kita, karena tadi saya sedikit membaca di tulisan dari Bu Ayu untuk mengibaratkan sekolah itu sebagai lahan pertanian yang mana kita sebagai tim di dalamnya itu harus bisa solid, bekerja sama dengan baik, kolaborasi dengan baik, sehingga akan menciptakan suatu lahan yang subur. Ya, kalau lahannya subur, pasti hasil pertaniannya bagus. Begitu juga di sekolah, kalau sekolah itu sangat bagus, nyaman, aman buat proses belajar mengajar, insya Allah nanti akan menghasilkan sesuatu yang bagus pula. Ya, dengan diseminasi budaya positif ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Ayu yang telah menularkan ya ilmu positifnya, karena negatif terus kurang bagus. Jadi kalau ada positif ada negatif, lampu itu pasti akan menyala. Ya, mungkin itu saja sebentar dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara inti dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Komalasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Saya mulai dengan pantun, boleh ya? Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya Enak. ucapkan Assalamualaikum, semoga presentasi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD EK Cipta Rungo, Bapak Witanto Muncono. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan juga staf TU. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan
budaya positif, ya Bapak Ibu. Jadi saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih bisa dari Bapak Ibu, saya lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan. Tetapi tujuan saya di sini adalah kita bersama belajar, kita berdiskusi. Jadi apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak akan saya tularkan kepada Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita belajar supaya nantinya kita bisa mempraktekkan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semua, sehingga sampai saat ini saya masih bisa menjalani program pendidikan guru penggerak di angkatan 10. Jadi pada materi budaya positif itu saya dapatkan pada modul 1.4. Jadi sudah sampai ke modul 1.4 dan sekarang sudah memasuki modul 2.1. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak karena tanpa dukungan Bapak Ibu semua saya tidak mungkin bisa sampai pada saat ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif saya melihat Bapak Ibu semua di sini sudah capek tadi seharian, sudah banyak kegiatan, sudah lelah ya, tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah sudah lelah. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk sedikit kita merilekskan pikiran kita. Jadi Bapak Ibu bisa berpasangan, berdiri sejenak. Mohon Bapak Ibu berdiri, ya, berdiri dan berhadap-hadapan. Pak Witanto bisa berpasangan dengan Bu Dini mungkin, atau Pak Eko? Iko. Di mana? Sini. Sini Bapak, di depan atau sama Pak Eko? Ya, jadi Bapak Ibu boleh. Aktivitasnya adalah saling bertatapan. Jadi Bapak Ibu bisa saling berhadapan, bertatapan satu sama lain, kemudian hempaskan semua pikirannya dengan tersenyum. Tersenyum yang lebar, boleh Bapak Ibu? Iya, melihatkan senyumnya yang manis, giginya yang manis ya. Senyum, oh giginya hilang Pak Eko ya. Jadi Pak Eko ya, senyum aja ya. Iya. Dalam hitungan ketiga kita mulai, bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita akan senyum 30 detik saja, tidak usah lama-lama. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Jangan melotot Pak Eko, senyum ya. 1, 2, 3. Silakan senyum Pak, senyum. Ya. Ya. Yang masih duduk senyumlah, tersenyumlah. Sudah senyum Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu cukup. Terima kasih teman-teman untuk kita semua. Ya, jadi Bapak Ibu, maksud dari kegiatan tadi, kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk tersenyum walaupun hanya 30 detik ya. Tadi kata Pak Kepala Sekolah Pak Witanto, Bu ini nggak senyum lagi tapi tertawa. Jadi dari kegiatan tadi dapat memunculkan aura-aura positif dari diri kita. Jadi ketika Bapak Ibu senyum kepada saya, maka saya di depan akan lebih bersemangat. Begitu juga ketika nanti Bapak Ibu bertemu dengan murid-murid, bertemu dengan murid-murid kita, ketika kita sudah senyum pasti anak-anak akan merasa bahagia. Sudah bahagia Bapak Ibu? Sudah. Bisa kita mulai? Ya, baik Bapak Eko silakan dilanjut. Ada apa ya di situ Bapak Ibu? Iya, ada Bu Jum, ada Bu Sabrina. Nah, di dalam foto tersebut adalah foto-foto Bapak Ibu guru di SD EK Ciptarungo. Nah, dari sinilah akan ada nanti bibit-bibit anak-anak ya, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mungkin nanti menjadi dokter, jadi pilot, jadi manajer tentara, ada di tangan Bapak Ibu semua. Kita hebat ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, jadi dari kegiatan diseminasi ini tadi Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Witanto ya, sebagai seorang guru kita itu diibaratkan sebagai seorang apa tadi? Petani ya.
bagus Bapak Ibu. Dan sekolah itu diibaratkan sebagai tanah. Ya, ketika kita menginginkan bibit yang unggul, maka tanahnya kita harus subur, dipersiapkan, diberi pupuk, kemudian disiram supaya bisa menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai seorang guru, ya, kita harus bisa memberikan tempat bagi murid-murid kita, yaitu memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan, ya. Jadi bagi anak-anak kita, yaitu menumbuhkan nanti kebiasaan-kebiasaan positif yang nantinya akan menjadi sebuah karakter yang positif, di mana nanti karakter positif yang timbul dari kebiasaan baik, kebiasaan positif, maka akan membentuk sebuah budaya yang positif, ya. Dilanjut Pak Eko, slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, jadi dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan beberapa konsep-konsep inti dalam budaya positif, yaitu ada 6. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, benar saya mengucapkannya? Ya, posisi kontrol guru, kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, kita menuju ke konsep yang pertama. Yaitu disiplin positif, Bapak Ibu. Lanjut Pak Eko. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kata disiplin, ya, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semua terkait kata disiplin? Jadi apa sih itu sebetulnya disiplin menurut Bapak Ibu? Monggo silakan. Disiplin menurut saya, disiplin adalah taat aturan atau tata tertib yang sudah disepakati sesuai. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Sakti. Tadi ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ada lagi yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Silakan. Saya kalau disiplin itu menurut saya sama, yaitu taat aturan. Dan mungkin agak berbeda adalah yang kalau dari besar itu yang telah disepakati bersama. Kadang kita harus menaati aturan juga, ya kadang kita tidak ikut membuat aturannya. Contohnya misalnya di masyarakat kita tidak ikut membuat aturannya, kita harus menaatinya, itulah disiplin. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Ibu. Ada lagi yang berbeda Bapak Ibu terkait disiplin? Bu Sabrina. Yuk, silakan Bu Sabrina bisa berpendapat apa? Kalau sama berpendapat dengan Bu Septi, menurut saya itu memang segala peraturan yang ada tertulis maupun tidak tertulis. Dimanapun kita berada, kita harus melakukan yang nanti aturan yang ada. Menurut saya seperti itu. Oke, tepuk tangan juga untuk Bu Sabrina. Baik Bapak Ibu, tadi rata-rata menjawab bahwa disiplin itu adalah menaati aturan. Baik Bapak Eko, bisa dilanjut? Nah, apa di situ Bapak Ibu? Ada gambar orang dewasa yang sedang menunjuk, ya. Jadi ada anak kecil yang menunduk, ya. Kadang-kadang disiplin itu kita artikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi kadang-kadang disiplin itu harus seperti ini. Anak-anak, ketika anak-anak nurut dengan kita, mematuhi aturan yang kita buat, kita sering menyebutnya sebagai disiplin. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Seperti itu kan? Bukan ya? Ya, kita lanjut yang berikutnya Pak Eko. Ya. Apakah disiplin itu membuat merasa orang menjadi tidak nyaman? Tidak ya, tidak ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Eko. Ya. Kadang-kadang disiplin diartikan sebagai sesuatu yang membuat ketidaknyamanan. Jadi, anak-anak kadang-kadang melakukannya karena apa? Ketidaknyamanan itu karena paksaan, karena hukuman, ya.
itu kadang-kadang kita mengartikan sebagai disiplin itu seperti itu. Padahal disiplin artinya itu bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lihat arti kata disiplin sebenarnya. Jadi disiplin menurut Dian Nicholson adalah terdiri dari dua kata dari bahasa Latin. Yang pertama adalah disiplina yang artinya belajar, dan disciple yang artinya murid ya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu adalah sebagai tadi ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan seperti tata tertib dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun di dalam disiplin positif yang dimaksud kata disiplin ini adalah disiplin dari dalam diri, yaitu adalah kemampuan untuk dapat mengontrol diri untuk bisa memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi harapannya Bapak Ibu, disiplin yang kita tanamkan pada murid-murid kita itu adalah merupakan disiplin yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau muncul dari disiplin diri. Sesuai dengan apa? Sebagai tindakan mereka untuk menghargai nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai yang kita hargai. Apa sih Bapak Ibu nilai-nilai yang kita hargai tersebut? Yang sebelumnya Pak Eko. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu Bapak Ibu disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang disepakati bersama, yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi Bapak Ibu, tadi nilai-nilai yang dihargai itu harapannya adalah nilai-nilai kebajikan universal, yaitu berarti baik untuk semuanya. Lanjut Pak Eko. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Sebetulnya ada banyak nilai-nilai kebajikan universal. Ya, salah satu contohnya adalah ketika dulu kita menerapkan kurikulum 2013, Bapak Ibu sering mendengar PPK. Ya, ada tokohnya juga ya. PPK itu adalah termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang dipercaya, nilai-nilai baik. Nah, untuk kita pada penerapan kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang kita percaya adalah bersumber kepada nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Kita mau nyanyi profil pelajar Pancasila? Bisa. Bu Cum bisa membantu saya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan Allah mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, kenal aktivis. Kita nyanyikan sekali lagi Bapak Ibu ya. Tadi profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bu Sabrina? Ada 6. Kita nyanyi bareng-bareng. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenal aktivis. Baik, ya. Tadi diharapkan disiplin diri yang muncul dari anak-anak kita dan muncul dari dalam diri kita adalah nilai-nilai yang dihargai, yang disepakati berdasarkan nilai kebajikan universal, yaitu kalau yang sekarang berarti kita bersumber kepada profil pelajar Pancasila. Baik, dilanjutkan Pak Eko. Nah, di sini kita akan bermain sebentar. Bapak Ibu boleh berpasangan. Kalau tadi berpasangannya dari samping, sekarang depan sama belakang. Depan sama belakang berpasangan. Nah, Bapak Ibu boleh noleh ke belakang. Ya, boleh noleh ke belakang. Pak Eko tadi bisa dengan saya ya. Jadi permainannya begini Bapak Ibu. Ya, salah satu menjadi A, salah satu menjadi B. Silakan Bapak Ibu tentukan mana mau, siapa yang A, siapa yang B ya. Ya. Sudah? Ya.
ya itu adalah A, yang A ya. Kalau Bapak Ibu agak susah, boleh berdiri Bapak Ibu, boleh berdiri ya biar kita rileks ya. Ya, boleh bujung agak ke samping biar lemas, biar dewasa ya. Jadi yang A adalah bertugas menggenggam sesuatu yang berharga. Nah, kemudian yang B bertugas untuk ya sebisa mungkin si A bisa membuka tangannya. Ya, boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan, boleh dengan hadiah, silakan Bapak Ibu. Sudah siap? Sudah siap Bapak Ibu? Halo? Iya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Dirayu Pak, dirayu boleh. Boleh dirayu. Diancam boleh. Ada yang bisa? Boleh dengan rayuan Pak, boleh dirayu. Ya, boleh terserah ya. Ada yang baik, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Seru sekali. Sepertinya ada chemistry yang muncul dengan permainan tadi ya Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan tadi. Apakah A, tadi yang dapat A siapa Bapak Ibu? Ya, apakah A akan membuka kepalan tangannya? Tadi ada yang membuka kepalan tangannya? Ada? Silakan dijelaskan kenapa Bu Sabrina membuka kepalan tangannya. Saya dirancam. Pak Haris mengancam. Bukan dirancam. Bapak itu suruh pilih HP saya atau bukan. Oh, berarti Saya dikasih pilihan. Saya dikasih pilihan antara buka HP, antara HP dan buka kepalan tangan. Saya rela. Rela nanti kalau saya bawa pulang dan dulu. berarti yang lebih berharga mungkin HP. HP-nya daripada kepalan tangan. Oke, ada yang masih bertahan Bapak Ibu untuk tidak membuka kepalan tangan? Bisa dijelaskan? Tadi lawan saya atau di sini Bu Farida kurang bersungguh-sungguh. Jadi saya agak berpikir dulu membuka tangan saya. Mohonnya masih kurang bersungguh-sungguh. Ada akhirnya saya bukakan karena di akhir-akhir tadi sudah melihat menunjukkan sikap kesungguh-sungguhannya. Apa namanya? Begitu penasarannya apa yang saya bapak pikirkan gitu. Akhirnya saya bukakan. Ada yang masih tetap kekeh dengan kepalan tangannya ada? Ujung, coba ujung jelaskan. Iya, kenapa tangannya nggak dibuka? Bapaknya bilang, buka ya Bu, buka ya Bu. Padahal di tangan saya, di tangan saya nggak ada apa-apa disuruh buka. Gitu. Ya baik, seru sekali tadi ya Bapak Ibu permainannya ya. Nah Bapak Ibu bisa dilanjut Pak Eko tadi dengan permainan cobalah buka. Sebetulnya siapa sih yang memegang kontrol
memberikan pilihan. Pilihannya hidup atau mati. Oh, bukan ya. HP tadi ya. HP-nya itu pilih HP atau pilih membuka tangannya. Jadi tadi ternyata siapa berarti Bapak Ibu yang bisa memegang kontrol? Kepada seharusnya A, yaitu diri kita sendiri. Jadi ternyata ya tenang boleh. Yang bisa memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Baik itu kita mau memberikan apa yang sudah kita hargai diberikan kepada orang lain, kita harus sadar bahwa itu yang bisa mengontrol, yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Begitu juga ya terkait makna kontrol ya dari William Glasser. Jadi saya akan menjelaskan teori kontrol dari William Glasser. Jadi saat ini Bapak Ibu sering kita salah mengartikan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Guru bisa mengontrol murid? Kadang-kadang. Apakah guru bisa mengontrol murid? Tidak ya, bahwa sesungguhnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita memberikan penguatan terus kepada anak-anak, kamu pintar, kamu baik, kamu ini dan sebagainya. Itu adalah akan membuat anak kita menjadi ketergantungan. Ketergantungannya bagaimana? Kalau nanti saya melakukan mengerjakan tugas dengan baik, nanti pasti saya akan diberikan hadiah, diberikan penghargaan. Ya, padahal sesungguhnya itu akan membuat ketergantungan. Selanjutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita dengan anak-anak kita sering mengkritik, kamu gimana? Seperti itu aja tidak bisa. Kemudian begitu saja loh nak, masa nggak bisa? Ternyata itu dapat membuat identitas gagal bagi seorang murid. Selanjutnya kita orang dewasa itu berhak memaksa menentukan pilihan, adalah hak masing-masing manusia. Ya, jadi pada hakikatnya manusia itu berhak memilih keputusannya sendiri, atau mereka berhak memilih apa yang akan mereka tentukan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Eko. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru, kita hendaknya mengubah pikiran kita atau menggeser pemikiran kita, paradigma kita dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita, tentang kenyataan. Dilanjut Pak Eko. Ya, jadi Bapak Ibu, perubahan paradigma yang dimaksudkan tadi adalah dari stimulus respon kita harus mengubah ke teori kontrol. Teori stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita sama, tapi pada teori kontrol mengatakan bahwa realita atau kebutuhan kita berbeda. Jadi Bapak Ibu, kita harus paham bahwa murid-murid kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain. Masing-masing murid pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi kita berusaha memahami orang lain, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi murid-murid kita itu memiliki pemahaman tersendiri tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak-anak kita harus sepemikiran dengan kita. Tidak bisa. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kadang-kadang kita selalu melihat anak-anak ketika mereka melakukan sesuatu hal yang buruk, kita selalu menganggap mereka itu salah. Padahal Bapak Ibu, semua perilaku yang ditunjukkan
memiliki tujuan. Jadi pasti anak-anak kita memiliki alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Untuk selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi sebetulnya siapa tadi yang bisa mengontrol kita, Bapak Ibu? Diri sendiri. Tadi Bapak Ibu sudah bermain coba lakukan juga bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Ya. Baik, selanjutnya Pak Eko. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan disiplin, teori kontrol, ya, harapannya nanti akan muncul yang namanya disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan cara yang menanamkan sikap disiplin yang dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan sehingga kelak terwujud budaya positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu tadi cara menanamkan sikap disiplin itu dengan cara apa tadi? Menumbuhkan disiplin diri. Ya, menumbuhkan bagaimana cara kita menumbuhkan disiplin diri kepada anak-anak kita untuk sadar. Ya, mereka sadar berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berdasarkan nilai-nilai kebajikan sehingga nantinya akan terwujud budaya positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi yang dapat mengontrol diri adalah mereka sendiri. Kemudian disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal itu berarti motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena ujian maupun hukuman. Jadi kita harus memunculkan disiplin diri sehingga nantinya akan muncul motivasi intrinsik. Kita lanjut ke berikutnya tadi Pak Eko. Nah, konsep yang kedua adalah tentang motivasi perilaku manusia. Lanjut Pak Eko. Ya, lanjut. Nah, gambarnya dulu. Nah, apa sih di situ ada gambar apa itu? Iya, keledai ya. Keledai yang di depannya ada makanannya, kemudian ditunggangi oleh seseorang itu membawa cangkuk. Ada yang bisa menjelaskan makna dari gambar tersebut, Bu Sri? Makna dari gambar apa, Bu Sri? Iya, silakan dijawab. Bu Sri bisa? Bu Septi, silakan. Kalau dari gambar yang tersedia di depan itu ya menurut saya itu ada gambar seseorang yang bagaimana caranya dia berusaha supaya keledai itu berjalan atau gimana sih dengan berbagai macam cara itu. Ada pancingannya, itu pancingan apa itu? Oh iya, makanan itu ya. Dan di belakangnya ada banyak cambuk ya. Iya, jadi ada cambuk dan ada depannya makanan. Mengusahakan gimana caranya biar berjalan ini keledai itu mau berjalan. Oh, dengan berjalan. Oke, baik. Ada lagi? Pak Haris atau Bu Farida? Ya, silakan. Ya. Kalau menurut saya itu kan makanan itu merupakan motivasi eksternal seperti itu. Jadi anggap saja itu yang membuat si keledai tadi ingin berjalan. Tetapi apabila dia tidak mau berjalan juga karena dengan pancingan atau makanan itu motivasi dari luar, dilakukan paksaan dengan cara pemukulan menggunakan cambuk itu. Jadi konflik seperti itu. Oh iya, komplit ya. Baik, tepuk tangan untuk Bu Farida. Ya, tadi Bu Farida sempat menyinggung juga tentang motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Dilihat dari makanan, kemudian
imbalan. Apakah motivasi seperti itu yang kita tanamkan kepada anak-anak, Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak. Baik Pak Eko, lanjut. Jadi tadi lanjut. Apa alasan seseorang melakukan sesuatu? Tadi dari gambarnya, kalau dia melakukan sesuatu itu ada berbagai alasan. Tadi dari penjelasan Bu Farida ya, supaya tidak kena cambuk, dia tidak mau sakit, akhirnya dia lari. Dan di depan ada makanan supaya dia tadi mendapatkan hadiah, mendapatkan makanan. Lanjut Pak Eko, boleh ditampilkan. Nah, itu tadi Bapak. Yang pertama tadi alasan orang melakukan sesuatu, yang pertama karena hukuman, yang kedua adalah karena hadiah atau penghargaan, yang ketiga ini adalah Bapak Ibu karena kesadaran diri. Dilanjut Pak Eko. Jadi motivasi ya, motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Lanjut slide berikutnya Pak Eko ya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan tadi adalah hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 itu yang menunjukkan tadi motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan muncul dari murid-murid kita harus bisa memunculkan motivasi internal atau motivasi dari dalam dengan mereka menghargai diri sendiri. Baik, lanjut Pak Eko. Jadi Bapak Ibu, apakah selama ini kita melakukan penegakan berdasarkan hukumankah, berdasarkan konsekuensikah, atau kita sudah menerapkan restitusi? Hukuman, apa sih hukuman? Bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Kemudian kalau konsekuensi itu akibat dari tindakan yang dilakukan yang berfokus pada bentuk pembelajaran daripada sebuah hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu bedanya dia ada pembelajaran, tidak hanya menghukum. Kalau tadi hukuman biasanya udah tanpa kita mendengarkan alasannya, tanpa kita tahu apa sebabnya, kita langsung memberikan hukuman. Ya, kadang-kadang hukumannya bisa berupa fisik, kemudian bisa berupa kata-kata juga dapat menghukum. Nah, untuk restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya lebih kuat. Jadi harapannya berarti penegakan kita terhadap mungkin perilaku murid-murid kita berarti menggunakan yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Apakah di sekolah ini masih ada hukuman? Tidak ya Bapak Ibu. Konsekuensi? Masih. Ya, kita akan lihat step berikutnya Pak Eko. Dilanjut. Aduh, sudah ada jawabannya. Jadi nanti bisa saya berikan contoh. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya. Kenapa hukuman Pak Haris? Karena itu tidak ada kaitannya dengan keterlambatan dia. Dan semua ya, dengan tadi yang sudah saya sampaikan, jadi kalau hukuman itu tidak ada kaitannya. Anak itu terlambat tetapi kok dihukum berlari, ya, itu merupakan hukuman. Nah, kalau yang kedua ini Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, apakah itu hukuman? Konsekuensi dari perbuatannya. Apa yang sudah mereka lakukan, yaitu mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi di sekolah kita tidak ada hukumannya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian kalau ini contohnya, menulis 100 kali di buku karena tidak memakai seragam yang lengkap. Ada yang bisa jawab? Hukuman. Ya, Mbak Dewi, benar ya. Nah, tadi itu kalau menulis 100 kali berarti kita menghukum. Karena tadi tidak memakai seragam, kok dihukumnya pakai menulis. Jadi
kita harus bisa menempatkan diri di mana kesalahan-kesalahan dari murid-murid kita harus tahu alasannya. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang motivasi, kita harus tahu alasan murid-murid kita untuk melakukan sesuatu. Baik Pak Eko, selanjutnya. Nah, ini masih ada tadi sudah ya. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Selanjutnya keyakinan kelas ya, konsep yang ketiga, keyakinan kelas. Lanjut Pak Eko. Ada sebuah gambar, boleh sama tulisannya. Nah, ada gambar seorang anak yang sedang menggunakan helm. Mengapa kita memakai helm saat berkendara? Boleh silakan, siapa Pak Raka? Mengapa kita memakai helm? Agar dalam berkendara ketika kita kecelakaan kepala tetap aman gitu, tetap safety dalam berkendara jarak jauh. Bukan safety ya Pak ya, tetap aman berarti tetap selamat ya Pak ya. Oke, baik. Ada alasan lain kalau pakai helm itu? Kenapa Bu? Kalau saya kan dipakai itu dan melindungi saya dari sinar paparan sinar matahari. Oke, ada yang lain? Kalau saya biar gak ditilang Pak polisi. Ya, Bu Dewi adalah alasannya mengapa pakai helm karena biar tidak ditilang Pak polisi. Padahal polisinya cakep-cakep loh. Ya, jadi ada banyak alasan ya Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memakai helm saat berkendara? Harapannya adalah supaya melindungi diri ya, atau bisa memberikan keselamatan bagi kita, bukan karena supaya tidak ditilang Pak polisi, supaya tadi apa? Terlindung dari sinar matahari, tapi tidak apa-apa, itu bagian dari kesehatan ya. Selanjutnya Pak Eko. Mengapa saat pandemi kita memakai masker? Agar tidak menular. Agar Tidak menularkan dan tidak tertular. ya, berarti itu alasan apa? Kesehatan. Kesehatan. Baik, tepuk tangan untuk saya. Iya, iya, ini berarti cepat saja karena Bapak Ibu sudah paham semua ya. Jadi alasannya bukan karena pengen cantik ya ditutup gitu, bukan, tetapi karena ada alasan kesehatan. Mengapa kita datang tepat waktu? Agar tidak terlambat. Adalah bentuk disiplin tadi ya. Baik Pak Eko silakan. Nah, tadi dari segala peraturan Bapak Ibu itu sebetulnya memiliki nilai-nilai kebajikan yang dituju. Jadi bukan berarti tadi memakai helm saat berkendara itu supaya tidak ditilang, bukan. Sebetulnya peraturan yang dibuat itu ada nilai-nilai yang dituju. Tadi nilai keselamatan, nilai kesehatan dan disiplin. Jangan kita memandang sebelah mata sebuah peraturan. Baik, Pak Eko silakan lanjut. Ya, mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu, bukan peraturan? Ada yang mau jawab? Kenapa? Selama ini di kelas kita sudah menerapkan keyakinan kelas belum Bapak Ibu? Sudah ya? Ada ya, ada yang masih kesepakatan kelas juga. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Memunculkan motivasi tadi apa Bapak Ibu? Yang motivasi dari dalam diri berarti motivasi intrinsik, karena merupakan suatu keyakinan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, maka nanti akan memunculkan motivasi intrinsik. Jadi selanjutnya adalah tadi fokus pada nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah maksud kenapa harus keyakinan, bukan peraturan. Lanjut Pak Eko, ini agak cepat aja. Nah, apa nilai-nilai kebajikan dari peraturan-peraturan berikut? Jadi tiap peraturan pasti ada nilai kebajikan yang dituju. Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilai yang dituju apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati. Ya,
yang selanjutnya adalah gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi nanti di keyakinan kelas kalimatnya tidak boleh kalimat negatif, tapi kalimat positif. Jangan membuang sampah sembarangan, berarti menjadi buang sampah setepatnya. Kemudian kalau jangan datang terlambat, Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. kemudian jangan ya. Ya sudah, lanjut Pak Eko. Selanjutnya, nah kemudian setelah tadi mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, kita harus mencari sebetulnya dari peraturan-peraturan itu apa sih nilai kebajikan atau keyakinan yang akan kita tuju. Ya, jadi kita menanamkan kepada anak-anak bahwa segala peraturan itu sebetulnya ada nilai baiknya, ada nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tinjau kembali. Jadi setelah berdiskusi itu kan banyak pendapat dari anak-anak. Kita tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah itu disetujui, ditinjau, maka warga sekolah bisa menyetujui dan menandatangani sebagai bentuk keyakinan. Jadi ketika mereka sudah meyakini, berarti mereka akan melakukannya dengan kesadaran diri tanpa harus dipaksa. Baik Pak Eko, lanjut. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. 4 atau 5 saja cukup ya. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas di kelas 1. Kalimatnya adalah setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ya, perlu saling menghargai. Jadi di dalam nilai kebajikan yang dituju tadi apa? Bapak Ibu, berarti dari kalimat itu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Berarti nilai kebajikan yang dituju adalah iya, saling menghargai. Nah, di dalam nilai kebajikan tersebut dapat memunculkan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang positif. Saling menghargai itu banyak. Salah satunya adalah menyapa teman dan guru setiap hari. Itu juga termasuk ke dalam nilai kebajikan saling menghargai. Kemudian mendengarkan ketika orang lain berbicara, itu juga nilai saling menghargai. Ada yang bisa memberikan satu contoh lagi sikap yang menunjukkan saling menghargai? Ada? Pak Eko? Ya, sudah cek soundnya Pak Eko, cek soundnya bisa, silakan. Nilai saling menghargai, contoh sikap yang bisa dimunculkan di dalam kelas terkait keyakinan saling menghargai. Memberikan senyum Ya, kepada teman. berikan senyum kepada teman dan juga guru ya Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu kita buat tidak usah banyak-banyak, tetapi yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak ingat, oh keyakinan kelas kita cukup 4 saja contohnya. Nah, nanti dari situ kita meyakini bersama, akhirnya nanti akan memunculkan motivasi-motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Eko, ada contoh keyakinan kelas lagi dari kelas 5. Bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Tuh, lanjut lagi Pak Eko. Nah, jadi Bapak Ibu ya, terkait keyakinan kelas, nanti ketika tahun ajaran baru kita bisa sama-sama saling mempraktekkan keyakinan kelas. Jadi dari berdiskusi nanti kita bisa memunculkan kalimat-kalimat negatif kita ganti menjadi positif. Kemudian kita mencari apa sih nilai kebajikan yang dituju, sehingga nanti anak-anak kita bisa meyakini keyakinan kelas sebagai bentuk usaha diri menjadi seseorang yang sadar terhadap apa yang sudah dilakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang keempat. Masih semangat?
Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, konsep yang keempat. Boleh dilanjut Pak Eko? Ya. Sebelumnya. Ya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya. Ini dari kalimat pertama. Saya ingin tanya kebutuhan apa yang diperlukan saat ini, Pak Rahmat? Pak Rahmat sedang butuh apa? Kebutuhannya oksigen. Mungkin saya kebutuhannya. Oh, Pak Rahmat saat ini sudah membutuhkan oksigen. Sudah terpenuhi belum? Sudah terpenuhi belum, Pak, oksigennya? Sudah. Oh, belum. Berarti di sini di ruangan ini masih pengap ya, kurang oksigen. Baik, saya tanya kepada Bu Dewi. Coba, Bu Dewi, kebutuhan apa yang diperlukan saat ini? Saat ini kan Bu, saat ini. Saya membutuhkan. Saya butuhkan Anda. Ya, Pak. Cinta? Perhatian. Perhatian? Ya kayaknya perhatian deh. Ya, Bu Dewi membutuhkan perhatian ya. Jadi ada ini hidupkan pancinta. Iya, bagaimana ya gitu kata. Iya, ternyata bukan hanya kata pujangga, tetapi kata Bu Dewi juga hidupkan. Bagaimana berbunga. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang berbeda-beda, dengan berbagai cara. Kemudian bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan melalui hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita akan tahu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja. Lanjut Pak Eko. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? 5. Yang pertama adalah itu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan terkait sandang, pangan, papan ya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang itu membutuhkan rasa sayang dan rasa diterima. Begitu juga murid-murid kita. Ya, murid-murid kita juga membutuhkan kasih sayang dan juga membutuhkan rasa diterima. Selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi anak-anak kita itu butuh kebutuhan penguasaan dengan cara apa? Setelah mereka melakukan sesuatu, mereka itu ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuan yang sudah dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya bukan, tapi bebas masih dalam batasan ya. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Jadi setiap orang itu berhak merasa senang ya. Tujuan di sekolah anak-anak sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara supaya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Jadi anak-anak kita ketika datang ke sekolah kita harus memastikan bisa selamat dan bahagia. Baik. Lanjut Pak Eko. Ya. Nah, ini ya. Walaupun sudah ada jawabannya. Dinda, ada Dinda anak-anak kita? Ada. Dinda. Bu Sabrina pasti hafal ya. Dinda. Nah, Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis. Dia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani. Ada yang di sini Bu Rani ya? Nah, Bu Rani di persaingan adanya Bu Sabrina. Nah, benci kepada Ibu Rani. Bu Rani itu adalah gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha
Dinda tadi, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ada anak-anak kita yang seperti itu baru. Ya, mungkin pengalaman Bujum ya, Bujum di kelas 1 ya, banyak anak-anak yang Bu guru, aku mau sepatunya baru, pensilku baru, rambutku baru. Ya. Oh, padahal butuh dicintai ya, sayang, butuh diperhatikan. Nah, jadi Bapak Ibu kita juga harus tahu kebutuhan-kebutuhan dari murid-murid kita, ya. Baik, ada lagi nih, Pak Eko selanjutnya. Nah, bisa Rina. Bisa Rina. Sudah ya. Bu Sabrina, wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Ada? Boy. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepada Bu Sabrina dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi iya, Doni itu suka minta bekal temannya secara paksa. Nah, menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Sabrina, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Lakukan yang lain Bu Sabrina. Kalau saya yang menjadi Bu Sabrina itu ya kan. Saya kan manggil Doninya dulu, Bu. Saya dengarkan keluhan-keluhan anak-anak, terus itu saya panggil dulu Doninya. Kami internet berdua gitu kan. Nanya kenapa Don? Kalau misalnya memang memang karena orang tuanya, kalau memang karena menu makannya, saya tanya dulu. Terus saya cari dulu penyebab dari anak itu. Kan penyebabnya bisa banyak. Itu nggak apa-apa. Banyak dari orang tua dan anaknya sendiri kan juga suka bekalnya kayak gitu. Terus setelah itu baru nanti saya cari solusinya. Mau gimana terbaik buat dia. Sekali jawaban dari Bu Sabrina ya Bapak Ibu. Tadi yang Bu Sabrina akan lakukan adalah memanggil Doni, mencari tahu. Jadi kita tidak bisa menghakimi Doni langsung ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu. Pasti Doni ada alasan melakukan seperti itu. Tadi alasannya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Bisa jadi Doni meminta bekal makanan itu karena memang untuk bertahan hidup, karena dia lapar. Bisa juga karena kurang perhatian, makanannya dari yang dibawakan oleh orang tuanya kurang enak, minta ke temannya. Ada lagi yang memang dia pengen kebebasan, jahil dengan temannya. Jadi ya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi-situasi dalam permasalahan anak-anak kita, maka yang kita lakukan adalah mencari tahu dulu alasannya supaya kita bisa menentukan treatment apa yang tepat bagi anak-anak kita yang bermasalah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Pak Eko. Nah, sudah sampai konsep kelima, ada 6. Sebentar lagi. Posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Di situ Bapak Ibu. Sudah pernah ya mendengar posisi kontrol? Ya, kita sama-sama merenung Bapak Ibu. Lanjut Pak Eko. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak video yang menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi mendukung. 2. Posisi
pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, setelah mengamati video tadi tentang 5 posisi kontrol, mari sama-sama kita merenung berada di mana posisi kita. Apakah kita ada di posisi penghukum? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ada di posisi pembuat merasa bersalah? Oh tidak. Ada di teman? Kadang-kadang pemantau? Ada pemantau? Kemudian manajer. Nah, harapannya Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol guru ini kita bisa menempatkan diri sebagai manajer. Ya, kalau tadi penghukum itu tanpa tahu masalahnya langsung memberikan hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Nah, kemudian posisi teman. Ya sudah, nanti akan ibu bereskan. Ayolah. Kamu bisa demi ibu, itu biasanya itu posisi teman. Kemudian pemantau itu selalu menghitung hal-hal yang sudah dilakukan berdasarkan peraturan. Kemudian kalau posisi manajer itu menanyakan apa yang kita yakini. Tadi kan sudah ada keyakinan kelas, jadi kita bisa menanyakan kepada murid-murid kita tentang keyakinan kelasnya. Baik Pak Eko, bisa dilanjut? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata seperti itu berarti dalam posisi kontrol mana? Pembuat merasa bersalah. Patuhi aturan saya atau awas? Penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi saya, teman. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai guru kita harus harapannya bisa menempatkan diri kita posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Lanjut Pak Eko. Ya, baik Bapak Ibu. Ketika kita menempatkan diri sebagai kontrol manajer, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan posisi tersebut adalah dengan cara menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah terhadap murid-murid kita. Bapak Ibu, apa sih segitiga restitusi itu? Ada yang sudah mendengar? Ya, segitiga restitusi. Baik, lanjut Pak Eko. Nah, tadi restitusi sudah sempat saya bahas di depan ya. Tadi ada hukuman, penghargaan, kemudian restitusi. Bahwa restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika kita ada anak-anak yang bermasalah, kita harus bisa mengembalikan mereka kepada kelompok mereka dengan karakter yang
Bagaimana sih tahapan-tahapan dalam melakukan restitusi? Namanya segitiga, berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Ada yang bisa membantu saya menyampaikan 3 tersebut ada apa saja? Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, terima kasih Bu Cum ya. Baik Bapak Ibu, dalam melakukan restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Eko. Menstabilkan identitas. Jadi tujuan dari menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita bisa memanggilnya tersendiri supaya mereka tidak merasa malu, merasa dihakimi ya. Itu adalah menstabilkan identitas ya. Kemudian yang kedua Pak Eko, validasi tindakan yang salah. Mengetahui bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Setelah kita memanggil secara pribadi anak tersebut, kemudian kita bisa memberikan tadi ya, pas waktu menstabilkan identitas, orang itu pasti berbuat salah ya. Berbuat salah itu dilakukan, tetapi bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Nah, kemudian tindakan yang salahnya kita harus tahu dari anak-anak apa sih alasan mereka, mengapa sih mereka melakukan seperti itu, pasti ada alasannya. Nah, alasan tersebut berdasarkan kepada 5 kebutuhan dasar. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu pelanggaran, pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari mereka. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak termotivasi secara internal dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, tujuan keyakinan kelas tadi ya, ketika anak-anak sudah meyakini keyakinan kelas, ketika ada permasalahan dari murid-murid kita tidak usah membawakan peraturan yang banyak, tinggal mengingatkan, apa sih nak keyakinan kelas yang kamu langgar? Keyakinan kelas kita apa? Kenapa tindakan kamu seperti itu? Berarti kamu sudah tidak meyakini keyakinan kelas kita. Jadi kita kembalikan lagi anak-anak kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Ini juga memudahkan Bapak Ibu guru. Tidak usah panjang lebar, langsung bisa menanyakan keyakinan kelas kita apa yang sudah kita yakini. Nah, itu bisa kita tanyakan untuk ketiga tadi ya, menanyakan keyakinan. Berarti tahapan yang ketiga. Tahapan yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itulah proses dari segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, ada sebuah video atau kasus di situ Pak Eko? Nah, jadi dalam tugas kemarin Bapak Ibu saya sudah melakukan ya, mencoba menerapkan segitiga restitusi dengan anak kelas 1 namanya Abiyu ya, dengan kasus dia makan di dalam kelas saat jam pelajaran, sehingga ketika pembelajaran dia tidak fokus terhadap pelajaran ya. Jadi saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut kepada Abiyu. Bapak Ibu bisa menyimak video tersebut, dipersilakan. Selamat pagi Abiyu. Ya, Abiyu tadi sudah istirahat? Sudah. Abiyu tahu tidak kenapa Abiyu Bu Guru panggil? Tidak. Bu Guru mau tanya, tadi saat pelajaran Bu Sri, Abiyu makan ya di dalam kelas ya? Ya betul. Kenapa Abiyu tadi makan di dalam kelas nak? Saya lapar. Lapar? Iya, Bu Guru juga akan makan ketika lapar. Karena makan itu merupakan kebutuhan manusia. Jadi kalau kita lapar, kita harus makan. Tetapi kita harus tahu di mana dan kapan waktu yang tepat untuk makan. Kira-kira kalau Abiyu tadi makan di dalam kelas, itu perbuatan yang benar atau salah?
salah? Iya, guru pengen tahu alasannya kenapa tadi Abiyu makan ya di dalam kelas kok tidak bisa menahan lapar sampai waktu istirahat tiba. Saya tadi habis sarapan. Oh iya, Abiyu tadi pagi belum sarapan ya? Kenapa Abiyu tidak sarapan? Bangunnya kesiangan memangnya. Tidurnya jam berapa tadi malam Abiyu? Jam 10. Jadi kesiangan ya, tidak sempat sarapannya. Ya, jadi besok lagi Abiyu jangan tidur malam lagi ya, supaya Abiyu bisa bangun pagi dan bisa sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, Abiyu masih ingat nggak keyakinan kelas di kelas kita apa? Iya, apa coba nak keyakinan kelas kita? Berkata jujur, izin, pinjam, barang, teman, dan tidak melakukan saat jam pelajaran. Iya, pintar. Nah, kalau tadi kira-kira menurut Abiyu nih, kalau Abiyu tadi makan di dalam kelas itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum ya, tidak sesuai ya dengan keyakinan kelas kita ya? Iya, seharusnya tidak makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Nah, Bu Guru di sini tidak akan menyalahkan Abiyu. Bu Guru akan membantu Abiyu untuk mencarikan solusi bagaimana supaya Abiyu tidak makan di kelas lagi. Kira-kira menurut Abiyu apa nak yang harus diperbaiki supaya Abiyu tidak makan di kelas lagi? Sarapan pagi. Terus apa lagi? Bisa bangun pagi. Oke, pintar. Kira-kira Abiyu mulai kapan tidak makan di kelas lagi? Besok. Bener bisa ya? Bisa ya? Pasti bisa ya Abiyu ya? Oke, semangat Abiyu, besok tidak makan di kelas lagi. Terima kasih. Iya, sama-sama Abiyu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu ya. Tadi sudah melihat video saya. Ya. Lucu ya, tadi dengan Abiyu, dengan polosnya itu Bapak Ibu, saya melakukan penerapan segitiga restitusi bersama Abiyu. Dengan polosnya Abiyu ini ya, menjawab pertanyaan saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Ternyata bisa tidak Bapak Ibu melakukan dengan anak kita? Bisa, kelas 1 saja bisa. Berarti kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 kita bisa terapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus, kita akan coba diskusikan bersama ya. Kasusnya adalah nih Bu Sabrina lagi, Bu Sabrina ya, Bu Sabrina lagi jadi tren ya. Tadi Bu Sabrina, sekarang Bu Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat, ini bukan Bu, tapi anak-anak yang bernama Sabrina, dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lanjut, bukan? Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatunya harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatunya. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna sesuai peraturan. Lanjut. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatu
silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Baik Bapak Ibu, bisa dilanjut Bapak? Nah, slide berikutnya aja. Ya, Bapak Ibu tadi sebelumnya yang kasus aja. Ya, sudah menyimak tadi ya Bapak Ibu kasus yang saya bacakan. Berdasarkan kasus tersebut, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang dilakukan oleh Pak Lukman itu adalah apa? Ada yang mau jawab? Ujung. Penghubung. Dari kalimat mana ujung yang menunjukkan bahwa itu penghubung? Mengambil sepatunya sehingga Lukman tidak memakai sepatu seharian selama sekolah. Iya, Pak Lukman ya meminta. Oke, tepuk tangan untuk Bujung, Bapak Ibu. Ya, jadi Bujung berpendapat bahwa posisi kontrol yang dilakukan Pak Lukman adalah penghubung. Tadi meminta Sabrina melepas sepatunya sehingga Sabrina itu tidak berani keluar dari kelas, berdiam diri karena malu, membuat murid menjadi malu. Kemudian itu fisiknya juga kena dia ya Bapak Ibu ya, malu. Kemudian tadi langsung tanpa tanya alasan lebih lanjut dia langsung udah yang penting kamu harus lepas sepatunya. Nah, selain posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol yang lain yang dilakukan oleh Pak Lukman? Ada Bapak Ibu? Pemantau ada nggak di situ? Ya, pemantau juga ya Bapak Ibu ya. Nah, kamu sudah melanggar peraturan ya, mengingatkan peraturan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu dalam melakukan segitiga restitusi juga kita bisa melakukan beberapa posisi kontrol. Namun kembali lagi posisinya terakhir adalah sebagai seorang manajer. Kalau posisi kontrolnya Pak Lukman sebagai manajer, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Pak Lukman? Pak Lukman, ayo, Pak Eko. Posisi manajer yang seharusnya dilakukan Pak Lukman seperti apa? Yang pertama, Pak Lukman akan menanyakan alasan mengapa yang dipakai adalah sepatu yang tidak berwarna hitam. Ya, sudah? Ya. Ada yang mau menambahi Bapak Ibu? Ada yang mau menambahi untuk posisi manajernya tadi? Bisa boleh? Yang menanyakan keyakinan sudah belum Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan ya? Oke, jadi selain menanyakan alasan mengapa siapa namanya tadi Sabrina tidak memakai sepatu sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan peraturan yang ada, dia juga menanyakan keyakinan. Seharusnya Pak Lukman menanyakan Iya, keyakinan yang sudah disepakati bersama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Septi ya. Jadi Bapak Ibu dalam menerapkan posisi kontrol tadi ada 3 yang tahapan yang kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi nanti setiap kita mendapatkan kasus masalah dari anak-anak kita, harapannya bisa menerapkan dengan cara segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Baik. Yang selanjutnya ini Bapak Ibu, ini adalah sudah terakhir dari apa materi yang sudah saya sampaikan tadi. Dari ada 6 ya tadi Bapak Ibu, 6 konsep-konsep di dalam budaya positif. Ada pertanyaan atau Bapak Ibu sudah merasa sudah cukup dengan materi yang sudah diberikan? Ada pertanyaan? Atau boleh umpan balik? Kalau tidak ada pertanyaan, umpan balik kepada saya, boleh tanggapan, boleh satu saja. Setelah itu bisa kita tutup. Ada?
makluman ini ya. Jadi memang ada perlu budaya positif ya, budaya positif yang ada yang berbudaya yang awal mulanya berawal dari tidak terbiasa menjadi terbiasa, yang terbiasa akhirnya menjadi membudaya, dan ketika sudah membudaya nantinya akan menjadi ringan bagi kita, dan serta bagi anak didik kita pun akan merasa nyaman, karena tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan adalah berpusat kepada murid, kepada peserta didik kita sebagai bapak ibu guru adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Itu aja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kamu. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi harapannya kita semua dapat menanamkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, apakah sekolah kita bisa menerapkan budaya positif? Bisa. Kalau saya bilang SD Eka Ciptarno, jawabannya pasti bisa. Oke, apakah kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu? Bisa. SD Eka Ciptarno pasti bisa. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita di pengunjung kegiatan pada siang hari ini. Luar biasa ya, partisipasi dari Bapak Ibu semua ya untuk mendukung program budaya positif kita di sekolah, supaya kita semua bisa menerapkan apa yang sudah kita pahami bersama dan selanjutnya akan menjadi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi-materi pada siang hari ini masih banyak kesalahan, kekeliruan. Ini semua adalah bagian dari pembelajaran, karena pada dasarnya kita setiap hari adalah belajar, dan dalam guru penggerak boleh kita jargon Bapak Ibu bisa tergerak, bergerak, menggerakkan ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Setelah ini kembalikan lagi kepada MC, silakan Buju. Baik, demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Masuk ke acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup sama-sama kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila dalam penyampaian kata ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, Ibu memanggil kami. Ya nak, silakan Oza, Safira duduk. Baik, Oza, Safira, tadi Bu Guru mendengar dari teman-teman kalian kelas 2, sepertinya kalian sedang kena masalah ya? Coba ceritakan kepada Bu Guru. Tadi ketika istirahat, Oza memanggil saya dengan nama orang tua saya, Bu. Benar apa yang dikatakan Safira, Oza? Benar Bu, tapi saya hanya bercanda. Wajar kalau Safira marah. Bu Guru, jika dalam posisi Safira, Bu Guru juga bisa marah. Lalu, apa yang kamu lakukan selanjutnya kepada Oza, Safira? Tadi saya sangat marah Bu. Jadi saya tidak sengaja mendorong Oza sampai terjatuh. Tapi Oza juga membalas saya tadi Bu. Benar Oza? Benar Bu. Pasti Safira punya alasan kenapa tadi sampai mendorong Oza. Saya tidak terima nama orang tua saya dijadikan bahan bercanda Bu. Nah, Bu Guru tahu, dan Bu Guru tahu perasaan Safira, dan Bu Guru hargai tindakan Safira tidak lebih buruk dari ini, seperti melukai maupun mencelakakan Oza. Nah, untuk Oza juga sama. Mungkin menurut Oza itu menyenangkan, tetapi tindakan Oza itu bisa merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, Bu Guru di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Baik Bu. Menurut kalian, apakah tindakan kalian berdua tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kalian, keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar?
menurut Uza apa? Bersikap sopan dan menghormati teman, Bu. Iya, apakah dengan menghargai teman, bersikap sopan kepada teman itu merupakan sesuatu hal yang penting untuk kita? Penting, Bu. Penting, Uza? Penting, Bu. Penting. Nah, jika itu penting, maka kita harus selalu mengingat dan meyakini keyakinan kelas kita. Coba kita ingat kembali tadi ketika kalian bertengkar. Tadi Uza mengejek Safira, kemudian Safira tadi juga mendorong Uza. Apakah tadi perbuatan kalian itu sudah menghargai orang lain? Tidak, Bu. Tidak. Nah, seharusnya bagaimana ketika Safira itu marah? Seharusnya Safira harus bagaimana, Nak? Saya harus lebih bersabar dan menahan diri untuk tidak marah, Bu. Untuk Uza bagaimana? Mungkin. Nah, Uza mungkin kesenangan yang bisa Uza lakukan itu bisa dilakukan dengan hal yang lain. Misalnya Uza bisa bermain bersama teman-teman di halaman sekolah. Ya tidak, Uza? Ya, Bu. Kemudian apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Apa, Uza? Uza akan bagaimana untuk memperbaiki situasi ini? Saya akan minta maaf kepada Safira. Iya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Iya, untuk Safira bagaimana? Saya akan minta maaf juga kepada Oza karena sudah mendorong Oza sampai terjatuh. Iya, alhamdulillah tindakan kalian tepat sekali ya. Jadi Safira harus bisa lebih bersabar kepada teman, kemudian Oza juga lain kali harus bisa berkata sopan kepada teman, kepada orang lain. Jadi menghargai teman, bersikap sopan kepada teman itu merupakan keyakinan kelas kita. Jadi permasalahan kita sudah selesai ya. Kalian harus ingat bahwa keyakinan kelas kita adalah suatu sikap yang harus kita terapkan di mana? Di sekolah. Apakah besok akan ada lagi masalah seperti ini? Tidak, Bu. Kami bisa bersikap lebih sopan dan menghargai orang lain. Iya, Bu Guru hargai tindakan kalian bisa lebih bagus dari hari ini. Ya, Oza bisa? Iya. Terus, apa yang harus kalian lakukan tadi? Maafkan aku ya, Oza. Iya. Maafkan aku ya, Safira. Maafkan kami ya, Bu. Ya, sama-sama ya anak-anak. Tetap semangat dan kalian harus bisa menjadi anak yang lebih baik dengan menghargai dan menghormati teman. Semangat, bisa ya? Oke. Terima kasih. Kalian bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Safira. Nama saya Safira dari kelas 2 SD Eka Cipta Rungo. Saya senang sekali bisa berdiskusi bersama Bu Ayu untuk mengendalikan amarah dan tidak bersikap buruk. Saya akan lebih sabar dan menghormati teman. Terima kasih.